Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau akun Fufu Fafa ini benar ya, benar punya Gibran, maka berpotensi Gibran ini didiskualifikasi. Bisa saja Gibran ini ya gagal dilantik. Ya kenapa? Karena sudah ketahuan siapa pemilik akun itu begitu. Tapi kalau bukan punya Gibran, maka Gibran akan aman. Makanya ini menjadi kontroversi begitu akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto ya, berbuntut panjang. Sekarang realitasnya adalah ya dengan adanya kehebohan seperti itu, maka MPR bisa ya digadang-gadang bisa berpotensi mendiskualifikasi putra dari seorang Jokowi di situ begitu, Gibran Rakabuming Raka bisa saja batal ya dilantik ya sebagai cawapres. Kalau memang ini benar bahwa akun itu adalah punya Gibran. Tapi masalahnya sekarang ya masyarakat semuanya, publik sudah tahu ya, mengungkapkan dan menjadi kontroversi di situ begitu kan ya, bahwa ini dugaan-dugaan itu muncul di situ bahwa salah satu nama yang paling dekat itu adalah Gibran ya, kabarnya dari netizen. Tapi pada kenyataannya setelah dicoba untuk melakukan bukti yang secara forensik, maka kita tahu bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Kominfo itu adalah bukan punya Gibran. Dan istana membantah begitu kan, bukan punya Gibran. Dan juga Gibran membantah bahkan dirinya tidak terlibat dengan akun Fufu Fafa. Lantas bagaimana persoalannya? Persoalannya adalah satu-satunya adalah kita harus cek di Kominfo atau cek di aplikasi Kaskus siapa yang masuk di situ. Itu aja begitu kan. Tapi artinya apa? Artinya masa iya ya lupa password itu bisa menghapus akun? Nah itu menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena ketika Kaskus ditelusuri oleh publik, banyak yang kemudian mengatakan bahwa wah ini ada dugaan punya Gibran. Ada yang mengatakan sudah jelas ini punya Gibran. Ada yang membantah ini belum punya Gibran. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung masih menjadi simpang siur. Tapi pada kenyataannya kalau ini benar ya, saya garis bawahi, kalau ini benar punya Gibran, maka Gibran bisa reputasinya akan hancur, elektabilitasnya akan turun, bisa saja gagal dilantik. Itu satu. Yang kedua adalah ya seorang Gibran tetap dilantik dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang ada. Makanya kalau Prabowo tahu semuanya pasti akan dicoba untuk direda begitu kan ya. Karena kalau bukan Gibran dan Jokowi yang kemudian menjadi tim mereka di Pilpres 2024, Prabowo itu tidak menang begitu kan. Artinya apa? Artinya yang tinggi secara tidak langsung elektabilitas dari seorang Gibran. itu yang saya amati begitu. Makanya saya kira inilah politik yang ada ya. Coba kita baca ini. Kontroversi dari akun ya yang kerap akun menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari tribunnews.com yang diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI ya, Petrus Celestinus SH. Bahwa Petrus mengatakan bahwa jika akun Fufu Fafa ini terbukti milik Gibran, maka dia terancam batal dilantik menjadi wakil presiden RI oleh MPR. Bahkan terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Akun Fufu Fafa sudah menjadi viral di medsos karena disebut-sebut milik Gibran. Tetapi dibiarkan menjadi bola liar dari Polri tanpa ada langkah penindakan. Dari segi Kamtibmas ya, keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum agar tidak menimbulkan kegaduhan politik, terutama pada aspek tindakan pidana informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE. Petrus menilai ya jika konten itu dilakukan oleh akun Fufu Fafa bermuatan tidak pidana melanggar Undang-Undang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, itulah ya yang disampaikan oleh Petrus itu. Tapi realitasnya coba bayangkan, realitasnya sekarang kan masih simpang siur. Nampaknya akun Fufu Fafa ini ya dicoba disembunyikan di situ begitu sehingga agar mereda politik yang ada. Coba bayangkan kalau semisal ya akun Fufu Fafa ini punya Gibran, lantas bagaimana seorang Jokowi Gibran dengan seorang Prabowo?
Ya, bagaimana seorang Prabowo tahun 2014 dari tahun 2019 yang kemudian difitnah, dijelek-jelekan oleh pendukung-pendukung seorang Jokowi. Apalagi akun ini, ya, dugaan ini punya Gibran. Ini jelas begitu kan, ada ketegangan politik, ada ketegangan politik. Tapi Prabowo dan Gerindra dan pendukung-pendukung Prabowo sejati, ya, mereka sudah punya senjata di tahun 2029. Senjatanya apa? Kalau Gibran ingin membelot ke sana begitu kan ya, atau menjadi lawan dari seorang Prabowo, hati-hati ya. Ini hati-hati begitu kan ya. Makanya secara tidak langsung ini akan dibuka kembali. Karena saat Pilpres muncul lagi sana sini, muncul lagi sana sini begitu. Ya, seperti ijazah, seperti kasus ijazah dugaan ijazah palsu begitu, semakin muncul di situ begitu. Tapi ialah inilah politik yang ada. Makanya kalau bukan punya Gibran segera ungkapkan, kalau bukan punya Gibran segera ungkapkan, biar tidak punya ya simpang siur di masyarakat. Oleh karena itu, Petrus menyebutkan bahwa MPR sebagai tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ya, ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Wah, ngeri-ngeri sedap ini, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap loh begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa persoalan-persoalan seperti ini ya kalau ditemukan milik dia, wah ini bisa saja ini batal dilantik. Tapi rasanya sulit ya, sulit. Walaupun misalnya lebih dekat kepada Gibran, tapi ini harus direda. Kenapa? Karena bisa saja orang-orang mereka tidak ingin bocor begitu kan ya. Antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Tidak lagi yang namanya saling segot-segot sana sini begitu. Pasti ini akan diredam ya. Maka nampaknya publik sudah mewanti-wanti begitu kan ya. Mencoba membenturkan bagaimana seorang Gibran dan seorang Prabowo. Nah bisa saja itu retak ya. Politiknya bisa retak dan politik kita ya makin gimana begitu kan. Tapi semuanya harus berani, harus diungkapkan, harus dibuktikan dengan jelas bahwa pemilik akun itu punya siapa. Itu sebenarnya masyarakat itu sebenarnya yang saya amati begitu kan ya. Ini bukan soal punya Gibran atau tidak, tapi soal bagaimana siapa pemilik akun itu. Kok semua oposisi di tahun 2014, 2019 mereka kritik. Ya dan sekarang ini bergabung begitu kan ya. Apakah terjebak dengan rayuan-rayuan itu? Nah ini yang kita lihat begitu. Sampai sekarang kan masih belum simpang siur di masyarakat. Ada bilang ini, ada bilang itu dan sebagainya begitu kan. Tapi kita tunggu saja. Kalau ya akun Fufu Fafa ini sudah tahu pemiliknya, maka orang akan bereaksi di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.